Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Seperti biasa di banyak video saya, kita tidak menggunakan bahasa yang susah-susah. Kita pakai istilah yang gampang-gampang aja supaya mahasiswa gampang mengerti. Oke, kali ini saya akan membahas masalah yang paling banyak dialami oleh mahasiswa, yaitu masalah di latar belakang. Tapi bukan latar belakang yang dibahas ya. Kita bahas proses awal sebelum kalian membuat latar belakang. Proses ini yang memudahkan kalian nanti membuat latar belakang. Bahkan proses ini juga melibatkan saat kalian belum menemukan judul penelitian. Nah, ini adalah proses identifikasi masalah. Jangan di skip, langsung aja deh supaya kalian benar-benar paham. Panggilannya apa sih? Susah banget. Eee, Rara, Pak. Rara, oke. Rara, kamu jurusannya apa? Saya jurusannya K3, Pak, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Judulnya apa? Judul saya Hubungan Pengetahuan dan Pengalaman Mengemudi dengan Perilaku Safety Driving pada Supir Bus Batik Solo Trans. Oke. Dari judul itu, kamu tahu jenis penelitiannya apa? Kuanti, Pak. Oke, kuanti. Dari jenis tadi, sudah ada bayangan belum teknik analisis datanya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti ya itu di bab 3. Oke, bagus banget nih. Kuantitatif itu gini, ada dua hal dulu yang perlu diketahui tentang kuantitatif. Nah, sifat dasar dari kuantitatif, ibaratnya cewek sama cowok itu punya sifat dasar gitu. Dia ingin menguji konsep atau teori atau variabel. Dia ingin menguji, ada pengujian di situ. Karena ingin menguji variabel, ada pengujian di situ. Ibaratnya gini, saya ingin tahu apakah mereka berdua ada apa-apa nih. Jangan-jangan mereka berdua pacaran nih. Jangan-jangan Rara sama misalnya Aldo pacaran nih. Tapi kok mereka sembunyi-sembunyi gitu. Nah, itu kan saya ingin menguji apakah dia punya hubungan. Jadi dengan adanya sifat menguji, muncul dua dugaan. Dugaan sementara. Dugaan itu yang disebut Hipotesis. hipotesis. Nah, dugaan itu hanya ada dua, tidak mungkin lebih dan tidak boleh kurang. Misalnya gini, saya ingin tahu nih, jangan-jangan si Rara sama Aldo nih pacaran nih, jangan-jangan. Nah, dugaan kita yang muncul kan cuma dua tuh, dia pacaran atau tidak pacaran, gitu kan? Nggak mungkin ada kemungkinan lebih, tidak mungkin ada dugaan lebih. Dan tidak boleh dugaannya cuma satu, dugaan kita dia berpacaran. Nggak boleh, karena itu justifikasi jatuhnya. Itu nggak boleh. Karena kita sebagai peneliti itu, posisi kita netral. Harus berposisi netral. Walaupun saya ini temennya Rara, walaupun saya temennya Aldo, walaupun saya mendukung kalian berpacaran, ataupun saya tidak mendukung kalian berpacaran, saya sebagai peneliti harus berposisi netral. Nanti akan lari ke sana kita. Kita skip dulu yang ini. Yang penting itu paham dulu. Rara sudah tahu ya variabelnya apa saja di dalam judul ini? Hubungan pengetahuan sama pengalaman mengemudi, Pak. Variabelnya sudah tahu. Berarti Iya. apa? Itu pengetahuan dan pengalaman mengemudi sama safety driving. Oke. X1-nya pengetahuan, X2-nya pengalaman mengemudi, variabel Y-nya safety driving. Safety driving. Atau subjek penelitiannya Supir bus Batik Solo Trans. Oke. Jadi gini. Langkah pertama, jadi proposal ini kan hanya berisi 3 bab. Pendahuluan, bab 1 yang berjudul pendahuluan, bab 2 judulnya tinjauan pustaka, bab 3 judulnya metode penelitian. Proposal ini kan istilahnya rencana kita. Ada seminar proposal nggak di kampusnya? Ada, Pak. Nah, saat seminar proposal ini Rara nih ibaratnya akan mempresentasikan ini loh rencana saya ke depan. Saya akan melakukan ini rencana saya. Nah, rencana ini bisa diterima, bisa juga tidak. Kalau rencananya tidak diterima, berarti kita bisa ganti program nih. Ibaratnya judulnya diganti gitu kan. Wah, ini nggak bagus nih rencanamu nih. Ganti aja programnya gitu misalnya. Atau ganti judulnya gitu. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan atau kita tidak bisa memaparkan rencana kita secara sistematis dan secara ilmiah. Karena ini ruang lingkup ilmiah, jadi harus ilmiah. Sebelum kita mulai membuat, ada namanya proses atau tahap identifikasi masalah. Pernah dengar belum? Pernah. Identifikasi masalah itu apa yang Rara pahami? Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada, Pak. Nah, kita mengidentifikasi, kita menemukan dulu nih. Proses identifikasi masalah ini tahap paling pertama banget. Bahkan sebelum kita menemukan judul itu, kita
melalui proses identifikasi masalah. Saya mau meneliti apa ya? Saya mau meneliti apa ya? Apa ya yang berhubungan dengan prodi saya? Apa ya yang berhubungan dengan apa ya yang berhubungan dengan mata kuliah yang saya minati misalnya gitu. Nah, itu kan identifikasi masalah. Oh, oke. Saya suka kayaknya nih dalam pikirannya Rara nih. Oh, kayaknya perilaku safety driving deh bagus. Nah, misalnya gitu. Terus ketemulah judulnya, hubungan pengetahuan dan pengalaman dengan perilaku safety driving pada supir bus Batik Solo Trans. Nah, lalu kita buatlah identifikasi masalah lagi, masih proses identifikasi masalah sebelum kita mulai menulis. Ada apa ya? Nah, kenapa ya saya milih judul ini? Ada apa ya dengan judul ini? Ada apa ya dengan objek penelitian saya atau subjek penelitian saya? Jadi kita buat dulu konsep kasarnya terkait judul ini. Nanti ini akan memudahkan kita menyusun latar belakang. Nah, misalnya, walaupun ini bisa kita lewati langkah ini ya, tapi ini penting nih, bisa dipahami oleh mahasiswa. Pertama misalnya, kalau dari topik ini, judulnya, kira-kira coba ada permasalahan apa, atau ada isu apa, atau ada fenomena apa yang Rara lihat, baik secara umum, perilaku safety driving supir bus secara umum ataupun secara spesifik pada supir bus Batik Solo Trans. Nah, kira-kira coba kita brainstorming sedikit. Ada isu apa? Isu ini boleh negatif, boleh positif ya, tidak mesti negatif. Positif boleh. Oke. Ini soal itu Pak, busnya tuh suka melanggar lampu lalu lintas Bus gitu. apa? Bus yang mana? Bus Batik Bus Solo Batik Transnya ini Solo Trans. melanggar lalu Sering lintas. melanggar ini berdasarkan siapa? Kata siapa? Apakah anggapan Rara sendiri atau memang ini sudah masyarakat luas sudah tahu gitu? Ini dari masyarakat luas sih Pak. Beberapa kali sempat ada beritanya juga Oke. di artikel-artikel online gitu. Bagus. Di Solo Trans sering melanggar lalu lintas. Oke, Lampu bagus. lalu lintas. Ya, Terus Hmm. itu apa mengebut. Bus batiknya itu mengebut gitu Pak. Ngebutnya di mana dulu? Karena ada jalur khususnya. Kalau ngebut di Ya, jalan memang jalan trayeknya nggak apa-apa. Nah, ngebutnya di mana dulu? ngebutnya itu sih Pak kan di Solo itu memang ada jalurnya sendiri, tapi ada juga yang jadi satu seperti jalan umum gitu Pak. Nah itu ngebutnya di yang jalan umum itu. Oke. Gitu. Lalu apa lagi? Sopirnya tuh ada yang nggak berhenti di halte. Jadi apa ya nama Pak sebutannya? Shelter. Ya, ngelewatin haltenya itu loh, nggak taat berhenti di halte gitu. Padahal kan seharusnya kan harus berhenti di tiap halte begitu. Meskipun ada atau nggak ada penumpangnya gitu. Oke, apa lagi? Itu pernah menyebabkan kecelakaan. Di Tapi mana? kecelakaan tunggal gitu sih Pak. Dia sendiri ya, bisnya sendiri ya. Ya, Kecelakaannya cuma sekali atau beberapa kali? di tahun ini ada 2 kali, tahun lalu sekitar 2 atau 3 kali gitu. Oke, bagus. Oke, apa lagi? Itu saja sih Pak. Itu saja. Oke. Mm. Ini kan khusus ya pada Batik Solo Trans. Kira-kira kalau supir bus pada umumnya yang Rara tahu, Identifikasi masalahnya di supir bus yang umum ya Pak ya. ya pada mungkin gini, mungkin Rara pernah ke Jogja atau ke Surabaya, ke Bandung. Nah, yang Rara lihat supir busnya bagaimana, mungkin terkait aturan-aturan supir bus yang Rara tahu itu seperti apa, seharusnya loh ya. Supir bus itu seharusnya bagaimana yang Rara tahu? Ya seharusnya kalau yang dari saya tahu itu yang jelas nggak ngebut-ngebutan, terus nggak nerobos lampu lalu lintas, juga itu berhenti di halte di setiap halte gitu sih Pak. Shelter itu ada dasar hukumnya enggak? Belum cari Pak. Nah, ada Tapi peraturan ada, wali setahu kota. saya ada. Adanya shelter itu ada peraturan wali kota tuh. Dengan adanya peraturan wali kota berarti itu turun ke instansi vertikalnya yaitu Dinas Perhubungan. Ada peraturannya. Atau mungkin dari Dinas Perhubungan juga secara horizontal dengan polisi lalu lintas. Apa yang Rara lihat atau kasus-kasus yang pernah Rara baca, misalnya kayak gini, bis Sumber Kencono karena sering tabrakan, sering kecelakaan digantinya Sumber Bencono gitu kan. Sekarang udah nggak ada ya. Cerita-cerita supir bus di tempat lain. Ya, nah oke lah. Cukup sampai sini dulu. Ini udah bagus, sudah lumayan. Jadi ini dasar kita, kenapa sih kita memilih pada supir bus Batik Solo Trans? Karena kita menemukan nih, kenapa kita melakukan penelitian ini? Ya karena saya menemukan adanya fenomena nih. Kok bus Batik Solo itu sering melanggar lalu lintas, terus dia kok
ngebut-ngebutan di jalan umum, terus kok tidak berhenti di shelter, terus dia juga pernah mengalami kecelakaan tunggal beberapa kali malah. Kenapa begitu? Akhirnya ini yang menarik minat saya. Apakah jangan-jangan supir-supirnya ini nggak punya pengetahuan lalu lintas? Jangan-jangan dia pengalaman mengemudinya sedikit, karena supir bus ini kan tidak sembarangan. Harus tahu tuh aturan, syarat-syarat orang yang berhak menjadi supir bus. Harus tahu, beda dengan supir biasa. Supir truk, supir bus itu harus ada syaratnya mereka. Minimal pernah mengemudi berapa tahun atau apa. Ya, itu konsep kasarnya. Jadi proses identifikasi masalah itu menuntut kepekaan kalian memang, kepekaan pemahaman kalian. Nah, untungnya adalah kalau kalian benar-benar peka dalam menyusun identifikasi masalah tadi, jadi poin-poin di dalam identifikasi masalah tadi itulah yang akan kalian rangkai menjadi latar belakang. Tadi kan ada 4 poin contohnya, berarti 1 poin itu bisa dirangkai, bisa dikembangkan menjadi 1 atau 2 paragraf. Tinggal dikembangkan aja. Makin banyak identifikasi masalah, makin banyak penjelasan yang bisa kalian jelaskan di situ, yang bisa kalian paparkan di situ. Semoga bermanfaat ya.